Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah Toyota Race G 1200cc yang CVT ya. Untuk harganya sendiri dia Rp249.900.000. Nanti untuk kotak marketingnya akan saya cantumkan di kolom description. Untuk kuncinya dia seperti ini. Dia seperti Toyota Daihatsu yang di NGA ya. Tombol bukanya di sini. Tombol kuncinya dia di logo Toyotanya ya. Dan ini adalah produk Toyota pertama yang menggunakan DNGA ya, yang sudah CKD. Oke. Sekarang kita mulai dari tampilan depannya. Dia sudah menggunakan bahasa desain Kinlook ya. Grillnya dia piano black. Emblem Toyotanya yang lama ya, tentunya chrome. Kemudian kita ke bagian grill. Untuk grillnya ini dia menggunakan hitam doff. Ini kalau di car mode dibilangnya mirip RAV4 ya. Kemudian di sini ada untuk pengai towing. Kemudian dia ada fog lamp yang tentunya halogen di bagian bawah. Ini dummy ya. Ini kalau di tipe yang lebih tinggi dia bisa jadi DRL. Kemudian untuk lampunya sendiri dia menggunakan full LED. Untuk susunan lampunya adalah sebagai berikut. Di sini dia lampu utamanya multi reflektor, lampu dekatnya di sini, lampu jauhnya di sini. Untuk lampu seinnya dia sudah LED juga. Dia menyalanya gradual ya, makanya dia terkesan bohlam. Nah, sebagai informasi untuk di tipe yang GR Sport dia sequential. Nah, kemudian untuk semprotan wipernya sendiri alias washernya dia menggunakan model yang nonjol, tapi dia tidak diletakkan di atas kap mesin seperti mobil zaman dulu. Wipernya sendiri menggunakan model yang hybrid. Dia tidak ada kameranya. Oke, kita bergeser ke bagian samping. Dia tentunya ada add-on over fender ya. Dan untuk bannya sendiri menggunakan Cempiro Ecotec 20565 ring 16. Peleknya sendiri single tone silver 16 inci 5 palang ya. Rem depannya cakram. Dan untuk rem belakangnya tentunya tromol. Kemudian dia ada add-on over fender. Kemudian untuk fendernya sendiri dia ada emblem dual VVT-i ya. Ini kalau yang mesin turbo yang 1000cc dia emblemnya turbo ya. Nah, untuk pilar A-nya sendiri dia di blackout ya. Jadi terkesan seperti atap mengambang. Apalagi kalau di blackoutnya ini piano black sama pilar B-nya. Nah, kemudian untuk spionnya sendiri dia menggunakan yang model lancip ya, seperti halnya di AG yang lama, yang facelift, Avanza Veloz maupun Rush. Dia dilengkapi dengan lampu sen yang sudah LED. Dia di bawahnya ini dia hitam doff. Spionnya ini dia diletakkan di pilar A ya. Nah, sebagai informasi, untuk race yang dijual di Jepang, dia beda ya spionnya, dia lebih membulat kalau yang dijual di Jepang. Kemudian di bagian atas ini dia sudah ada talang air. Dan untuk pilar B-nya sendiri dia di blackout ya. Ini akan terlihat benar-benar seperti atap mengambang kalau dia di piano black untuk pilar B-nya. Kemudian untuk akses markinya sendiri dia model sentuh. Door handle-nya model tarik. Sewarna body ya. Kemudian atapnya ini dia menggunakan sewarna body. Ini single tone ya. Ada antena sirip hiu. Modelnya dia sewarna body. Kemudian kita bergeser ke belakang.
keseluruhannya seperti ini tampilan belakangnya. Kemudian di bagian atas ini dia ada spoilernya. Jadi ini sama ini dia tidak satu panel ya. Kemudian dia ada high mount stop lamp, ada list hitam Dove. Nah, kaca belakangnya ini hanya rear wiper ya, tanpa rear defogger. Kemudian untuk lampu belakangnya ini dia menyatu kiri kanan. Ada emblem Toyotanya juga yang chrome, tentunya model lama ya. Untuk lampu rem dan belakangnya sendiri dia menggunakan LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih menggunakan bohlam. Kemudian di sini ada untuk tombol pintu bagasi elektris. Tombolnya saja yang elektris. Kalau untuk membukanya dia manual. Ada kameranya. Kemudian di bawahnya dia ada emblem race dan emblem tipenya yaitu G. Kita bergeser ke bagian bawah. Dia ada dua titik sensor sewarna bodi, tapi dia modelnya nonjol ya. Ada list hitam Dove. Kemudian kita bergeser ke bagian bawah. Di sini dia hitam Dove. Ada dua buah reflektor. Kemudian dia ada lampu plat nomor yang tentunya masih bohlam ya. Kita bergeser ke bagian bawah. Suspensi belakangnya dia tentunya menggunakan torsion beam ya. Oke, sekarang kita ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya sendiri dia 1200 cc, 3 silinder dual VVTi ya. Kodenya itu dia WAVE. Jadi dia mesin yang sama dengan yang ada di Agya baru yang 1200 cc ya tentunya. Tentunya jangan disamakan dengan Calya Sigra yang 1200 cc. Dia kodenya 3NRVE ya. Ini mesin yang beda total ya. Dan untuk tenaganya sendiri dia 88 PS dan torsinya 113 Nm. Dia disambungkan dengan transmisi CVT. Nah, untuk ruang mesinnya sendiri belum dicat, tapi sudah ada peredamnya. Begitu juga dengan kap mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Nah, untuk air intake-nya sendiri dia dari sebelah sini. Ini untuk air filternya. Kemudian untuk modul ABS-nya dia ada di belakang ECU-nya, penempatan aki. Kemudian ini untuk penempatan sekring. Penempatan minyak rem, air radiator, dan tentunya air wiper ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian door trim. Door trimnya ini dia full hard plastik ya. Sampai armrestnya juga hard plastik. Door handle-nya chrome. Dia full black ya, kecuali di bagian pegangan tangan ini campuran motif silver dan merah. Power window-nya juga hitam Dove. Listnya ada window lock. Power window-nya autonya hanya ada di sisi driver. Untuk spionnya sendiri dia electric mirror dan auto folding ya. Ada tempat penyimpanan terbuka. Kemudian di bawah ada tempat penyimpanan terbuka dan double cup holder ya. Kemudian untuk speakernya tentunya two way ya, speaker dan tweeter di pilar A. Di bagian bawah sini dia tidak ada scuff plate ya. Ini untuk membuka tangki bensinnya. Kalau di Jepang itu dia langsung dipencet ya. Beda sama yang versi Indonesia.
Oke, sekarang kita ke bagian seat belt. Dia menggunakan model fix ya. Kemudian untuk joknya sendiri dia seperti ini modelnya. Dia fabric. Dia ada list merah. Ini kalau di Lagnas racing ya. Untuk headrestnya sendiri dia menggunakan yang model terpisah. Jadi dia adjustable. Kemudian untuk pengaturan joknya sendiri dia 6 arah manual ya, yang driver, recline, ketinggian, dan slide. Oke, sekarang kita ke bagian dashboard. Dia seperti ini layout dashboardnya. Nah, sebagai informasi untuk airbagnya hanya ada 2 ya, di sini dan di sini. Oke, sekarang kita ke bagian tombol-tombol di sebelah kanan. Ini ada 3 buah dummy tombol sama vehicle stability control ya. Pedalnya 2, matic. Dia model menggantung ya pedal gasnya. Kemudian di sini dia ada cekungan. Dan dia ada cup holder. Kisi AC-nya modelnya seperti ini. Ada list silver dan list merah. Oke, sekarang kita ke bagian setir. Dan untuk setirnya sendiri dia menggunakan motif yang 3 palang. Dia masih polyurethane biasa, dia belum kulit. Untuk ketiga palangnya ini dia ada list silver ya. 2 yang lebih ramping, yang bawah ini dia lebih besar ya, list silvernya. Klaksonnya seperti ini. Kemudian untuk tombol-tombolnya dia ada sebagai berikut. Dia tentunya ada backlightnya ya, warna amber. Dia ada tombol pengatur MID, voice command, dan tombol pengaturan khusus. Ada trip meter, tombol pengatur audio. Dia dummy ya di sini. Mode berkendara. Di sini tombol pengatur audio juga dan Bluetooth teleponi. Di sebelah kiri ini dia ada wiper. Dia belum auto ya tentunya. Tapi untuk tuas wiper belakangnya ini dia sudah intermittent. Jadi bahkan wiper depannya aja ini belum intermittent biasa ya. Kemudian untuk sebelah kanan dia lampunya masih yang biasa, belum auto. Saklar fog lamp yang sudah terintegrasi. Dia tanpa pedal shift ya. Dan untuk pengaturan setirnya sendiri dia hanya tilt saja. Oke. Sekarang kita ke speedometer. Nah, dia listnya ini dia hitam doff ya. Oke. Sekarang kita ke speedometer. Dia untuk speedometernya ini sama ya dengan yang ada di Veloz maupun Agya GR Sport. Dia full TFT dan layar kalkulator ya untuk bagian speedometer dan tangki bahan bakar. Kita nyalakan, tapi kita hanya kontak on saja ya karena ini di dalam showroom. Dia seperti ini startup chime-nya. Nah, dia menampilkan untuk bagian eco-nya ini dia menampilkan yang gambar daun ini dia menampilkan real time konsumsi bahan bakar, rata-rata konsumsi bahan bakar, dan sisa jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar yang tersedia ya. Kemudian di sini dia menampilkan jam dan layar kosong. Tidak ada pesan peringatan. Nah, sebelum kita ke bagian setting, saya akan jelaskan dulu. Di sini ada tachometer, outside temperatur. Nah, kalau di Agya GR Sport ini nggak ada ya outside temperaturnya. Dia ada odometer yang masih 22 km, indikator posisi gigi, jam digital, speedometer format digital, dan sisa bahan bakar ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian setting. Dia ada pengatur kecerahan. Seperti ini, ada 10 level ya. Untuk waktu dan tanggal, dia jamnya bisa 24 jam.
Untuk desain speedometernya dia bisa seperti yang tadi, kemudian seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Untuk display settingnya dia ada eco indicator light yang bisa dinyala-matikan. Kemudian untuk reset rata-rata konsumsi bahan bakar setelah isi bahan bakar, atau trip A reset setelah isi bahan bakar. Opening displaynya bisa dinyala-matikan. Ending display type-nya bisa standar atau eco ya. Kita kembalikan ke standar. Bahkan ini bisa dimatikan juga. Kemudian ada steering angle-nya juga ya. Kemudian untuk buzzernya itu dia ada pengaturan suara lampu sein dan opening sound volume ya. Itu yang opening sound itu yang wong. Dia ada 2 level ya. Kemudian untuk suara lampu seinnya bisa seperti ini. Atau ini yang kedua. Kemudian untuk notification day settingnya ini lebih ke arah untuk anniversary ya. Dan untuk pengaturan kendaraannya dia ada door lock. Dia mau berdasarkan kecepatan, mengunci berdasarkan posisi gigi, atau mau buka kunci saat misalkan posisi giginya masuk ke P ya. Shift position leak door unlocking function. Kemudian untuk pengaturan wipernya ini dia ada intermittent berdasarkan kecepatan, atau menyalakan wiper belakang sendiri menyala saat digeser ke R ya. Tentunya wiper depannya saat sedang menyala ya. Untuk turn signal ini dia lebih ke arah lampu sein 3 kali ya kalau disentuh sedikit ya. Kemudian untuk maintenance setting dia lebih ke arah untuk notifikasi ganti oli filter sama rotasi ban ya. Ada reset setting, dan untuk pengaturan bahasanya dia ada Inggris, Spanyol, Portugis, bahasa Indonesia, bahasa Thailand, Prancis, dan Arab. Nah, kembali lagi ke menu range. Oke, sekarang kita beralih ke head unitnya. Dia seperti ini. Ini tentunya head unit lokal ya, bukan yang OM. Kalau yang OM itu dia baru ada di Yaris Cross ya, OM yang kerjasama dengan Daihatsu. Ini dia layar peringatannya, bahasanya dia ada bahasa Inggris Amerika, Thailand, Malaysia, Indonesia, China, Arab, Spanyol, Portugis, dan Prancis. Dia media yang bisa diputar, dia tentunya ada radio, ada USB juga tentunya, ada di sebelah sini USB slotnya. Ada Bluetooth audio. Tentunya dia ada M Toyota dan Bluetooth teleponi ya. Nah, di sini dia ada voice command dan AV off dan iPod ya tentunya. Berarti ini belum ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi ini yang layarnya lebih kecil ya. Bahkan mirroring aja belum dan sejenisnya. Di sini dia menampilkan media yang sedang diputar, jam, serta tanggal. Untuk pengaturannya sendiri dia ada display adjust. Dia lebih ke arah brightness ya, dan backlight ya. Kemudian ada
picture adjust, dia seperti ini. Ada pengaturan sistem, ada pengaturan general. Regionalnya ini dia bisa mengatur jam ya. Dia bisa 24 jam juga. Dia ada pengingat tanggal ganjil genapnya juga ya. Ada pengaturan konektivitas, dia ada Bluetooth. Dia Bluetooth aja ya. Kemudian untuk user interface-nya, dia bisa diubah-ubah ya. Ini untuk tombol-tombol kapasitifnya. Tadi tombol kapasitifnya dia ada tombol power, volume, home, dan setting. Dia bisa diubah-ubah juga warna key illumination-nya. Background-nya juga bisa diubah-ubah. Dia bisa dinyala matikan ya bip-bip-bipnya. Ini dual zone ini lebih ke arah untuk audio ya. Jadi jangan disamakan dengan AC. Kemudian ini untuk pengaturan audionya dia ada equalizer seperti ini. Position ini lebih ke arah untuk speaker depan, belakang, kiri, kanan ya. Ini lebih pengatur semuanya. Nah, ini yang father balance ini yang speaker yang mau bener-bener nyala itu mau depan, belakang atau kiri, kanan. Nah, kalau father itu dia depan, belakang, balance itu dia kiri, kanan. Dia kalau diubah-ubah, dia bisa dinolin lagi dengan sekali sentuh tombol center ini. Jadi tidak perlu lagi pencet-pencet memperhatikan layar ini. Maksudnya tidak perlu terlalu memperhatikan layarnya. Ada volume offsetnya, dia seperti ini. Dia bisa dikembalikan seperti semula. Kemudian ada sound effect-nya, dia bisa bass, space enhancement, sound response, loudness-nya bisa dinyala matikan. Dia ada dua level ya, ada auto sound, ada sound lift. Ada sound lift-nya ini dia ada 3 level, sound response-nya 3 level, bass boost-nya 3 level. Nah, sisanya ini dia lebih ke arah Bluetooth teleponi. Dan AV-nya ini dia sekarang sedang memainkan radio ya. Kemudian kita ke bagian bawah, kisi AC, Lee Silver, hazard. Kemudian untuk AC-nya sendiri dia menggunakan digital biasa saja ya. Kalau di GR Sport kan dia sudah auto climate control. Ini hanya AC digital biasa, jadi seperti di Agya GR Sport atau Avanza atau Transmover. Dia pengatur kecepatan kipasnya 7 level. Untuk pengatur suhu dinginnya 7 level juga ya. Jadi ini dingin dan kurang dingin ya. Dia tidak ada heater. Arah semburan aja cuman siluet seperti ini, dia tidak ada pengaturannya sama sekali ya. Kemudian di sini dia ada tombol off, ada 3 buah dummy tombol. Ini kalau seandainya untuk yang versi full spec, ini dia ada tambahan untuk arah semburan, defogger depan, defogger belakang. Ini untuk tombol open close air, max cool, dan kompresor AC-nya. Ini kalau yang full spec, ini dia ada cool, hot. Jadi yang full spec itu yang ada heaternya ya. Kemudian untuk tombol start stopnya seperti kebanyakan Toyota Daihatsu, dia ada lampunya di sini. Toyota yang lama sama Daihatsu, dia backlightnya berwarna putih. AC-nya sendiri dia backlightnya juga berwarna putih. Kemudian kita bergeser ke bagian bawah. Dia ada ambient light ya yang berwarna putih. Ada tempat penyimpanan terbuka. Ada USB slot yang biasa sama 12 volt power outlet. Untuk transmisinya sendiri dia menggunakan
CVT, ada ring chrome-nya juga. Dia hitam doff, ada motif-motif diamond. Kemudian dia ada backlight berwarna amber. Kalau mundur, dia ada buzzer pengingat mundurnya. Seperti ini tadi suaranya. Nah, di bawah sini dia ada tempat penyimpanan terbuka baik di sisi driver maupun di sisi penumpang. Kemudian kita bergeser ke belakang. Di sini dia ada tempat penyimpanan terbuka. Rem parkirnya model tarik. Untuk konsol boxnya sendiri dia hard plastik, dia belum dilapis kulit. Begitu kita buka, nah di sini dia ada remote controlnya untuk audio. Dia konsol box ini dia dilapis bahan sejenis bludru ya. Oke, sekarang kita ke jok bagian penumpangnya. Dia tetap sama ya motifnya dengan yang sisi driver. Dia ada list merah. Dia full fabric ya. Malah fabric itu lebih nyaman. Dia untuk pengaturannya sendiri slide dan recline saja. Manual ya. Untuk kotak P3K-nya dia ada di sebelah sini. Penempatan aparnya dia ada di sebelah sini ya. Di bagian bawah jok penumpang depan. Di sini dia hard plastik. Kemudian hard plastik juga di bawah. Lacinya sendiri dia belum soft opening. Buku manualnya dia ada di sebelah sini ya. Kemudian kita bergeser ke door trim sisi penumpang. Full hard plastik. Ada list silver di bagian pegangan tangan untuk menutup pintu. Ada list merahnya juga. Power window-nya listnya dia hitam doff. Door handle-nya chrome. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Untuk plafon pilar A, B, C-nya ini dia grey ya. Spionnya sendiri dia menggunakan day night view biasa. Untuk sun visor-nya sendiri dia mendapatkan vanity mirror di sisi driver tanpa lampu. Untuk sisi penumpang dia juga mendapatkan vanity mirror ya, tanpa lampu. Kemudian di atas ini dia ada pengingat seatbelt belakang ya, modelnya seperti di pesawat. Dia di langit-langit ya, warnanya merah, backlightnya. Kemudian untuk lampu interiornya sendiri dia bohlam ya. Oke, sekarang kita menuju ke baris kedua. Untuk baris keduanya sendiri, kita mulai lagi dari door trim. Door trimnya sendiri dia full hard plastik. Dia ada cup holder di bawah, ada speaker juga. List power window-nya tetap hitam doff. Ada tempat penyimpanan. Armrest-nya juga menggunakan hard plastik. Door handle-nya tetap chrome. Nah, kita mulai dari bagian belakang jok driver. Di belakang jok driver ini dia tidak mendapatkan seat pocket ya. Hanya yang sisi penumpang. Ini di belakang konsol box-nya ini dia polos ya. Ini dummy ya, yang seharusnya ini USB slot. Kalau spek yang lebih tinggi. Kemudian di bagian bawah ini dia ada tonjolan gardannya ya. Padahal ini front wheel drive alias penggerak depan. Kemudian di sisi kiri door trimnya juga full hard plastik. Door handle-nya juga chrome ya. Untuk lampunya yang di belakang ini dia tetap menggunakan bohlam. Ada hand gripnya juga. Oke, sekarang kita ke seat belt bagian belakang. Seat belt bagian belakang ini dia menggunakan model 3 titik. Jok bagian belakang ini dia fabric, sudah isofix. Dia pelipatannya ini 40-60 ya. Dia tanpa armrest. Headrest tiga-tiganya adjustable. Nah, di bagian pilar C ini dia ada kaca kecil ya. Oke. Sebelum kita ke bagasi, ini jok belakang ini empuk ya ternyata.
Saya coba duduki. Dan termasuk empuk ya untuk jok tengah di baris kedua. Oke. Sekarang kita ke bagasi. Untuk ruang bagasinya sendiri dia seperti ini. Akan kita lipat jok sebelah kirinya. Dia kalau dilipat dia menghasilkan lantai yang rata. Dia seperti ini ya, tapi dia nggak terlalu rata ya. Dia ada untuk pengikat isofixnya, top tether. Nah, dia di sini tuh dia ada tempat untuk parcel shelf ya, tapi dia yang modelnya itu yang motif kain, model kain, jadi yang lembut ya bahan parcel shelfnya, jadi tidak bisa ditaruh apa-apa. Kemudian di bagian bawah ini dia ada ban serep. Dia menggunakan pelek kaleng. Bannya sendiri ya Cempiro Ecotec ya. Dia tetap 205 65 ring 16. Tetapi untuk peleknya dia kaleng ya, warna hitam. Jadi intinya bannya sama, peleknya beda, kaleng. Dan untuk ruang bagasinya sendiri dia covernya seperti ini ya. Dia tidak ada cover hard plastik. Untuk membuka tangki bahan bakarnya tadi dari depan ya, dia tidak ada informasi harus mengisi minimal oktan berapa. Dan untuk penempatan dongkraknya seperti kebanyakan mobil Toyota entry level yang kerjasama dengan Daihatsu, dia ada di sebelah sini ya, di bawah jok penumpang. Dia ada tempatnya juga yang besi. Oke, sekian review saya mengenai Toyota Race G1200cc CVT. Terima kasih sudah menonton.